Bagi Anda yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta, tentunya akan kaget mendengar bahwa sejatinya seluruh tanah di Yogyakarta adalah milik Sultan. Bangunan ini, dan bangunan ini juga sejatinya semuanya adalah tanah khas desa yang mestinya dimiliki negara dan dikelola pemerintah setempat. Namun, berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, semua tanah tersebut adalah milik Sultan yang kemudian diberikan hak penggunaannya kepada warga atau pengelola terkait melalui pemerintah daerah. Sejak 2014, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki proyek rahasia, yakni hendak menjadikan tanah-tanah desa yang semula dikuasai negara kembali menjadi tanah milik Kesultanan, dengan kekhawatiran utama bahwa desa dikhawatirkan akan kehilangan aset dan kendali terhadap tanah-tanah itu. Sultan Ground sejatinya adalah tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan dikelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Namun, Sultan Ground kini menjadi isu agraria Jogja yang diketahui oleh orang banyak. Pasca Undang-Undang Keistimewaan Jogja disahkan, banyak polemik yang lantas muncul, mulai dari tanah khas desa yang tiba-tiba menjadi milik Sultan, hingga berdirinya bisnis-bisnis baru di atas Sultan Ground yang justru mengarah pada kemungkinan terjadinya monopoli pemanfaatan ruang di Jogja. Klaim atas Sultan Ground ini juga beralasan Kesultanan menggunakan dasar 3 aturan dalam proses sertifikasi tanah desa, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Keistimewaan, Perdais Pertanahan, serta Pergub Nomor 34 Tahun 2017. Luasnya Sultan Ground berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar pula, dan karena itulah Sultan Ground nampaknya akan terus diperjuangkan oleh Kesultanan melalui pendataan dan pengelolaan sesuai yang diharapkan. Isu ini sejatinya sangat mendesak untuk dibahas, tapi masih cukup tabu untuk ditelusuri secara mendalam. Oleh sebab itu, BEM-KM UGM mempersembahkan analisis mendalam terkait dengan isu agraria di daerah istimewa Yogyakarta dengan bagian pertama, yakni Sultan Ground. Sejarah Sultan Ground dapat diruntut mulai dari masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII. Pada tahun 1918, terbitlah lembar kerajaan bernama Rijksblad nomor 16 dan 18 tahun 1918 yang berbunyi, semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya menjadi tanah kerajaan. Dari sinilah muncul istilah Sultan Ground dan Paku Alaman Ground. Berdasarkan definisi tersebut, tanah desa karena tidak termasuk hak milik, kemudian menjadi milik Kesultanan melalui hak pakai bernama hak anggadu, hak anganggo. Lalu, pada 1945, seiring dengan bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualam ke dalam NKRI, otomatis keduanya kini tunduk pada undang-undang yang berlaku. Kedua wilayah lantas membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Namun, dalam pembentukan DIY, terdapat klausul bahwa pemerintahan DIY punya wewenang khusus dalam mengatur agraria atau kita kenal sebagai pertanahan. Turunan dari undang-undang ini adalah Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 yang mengatur tanah desa menjadi milik desa sebagai badan hukum. Dalam perda yang ditandatangani Sultan Hamengkubuwono IX ini, disebutkan tanah-tanah desa itu menjadi milik desa yang dipergunakan untuk pengarem-arem, pelungguh, kas desa, maupun kepentingan umum. Para perangkat punya hak pakai di atas tanah milik desa. Kemudian, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok peraturan agraria yang menghapus hak dan wewenang swapraja sehingga beralih pada negara. Aturan itu diperkuat pasal 21 UU PA yang mengatur tentang subjek hak yang bisa dilekati hak milik, yaitu WNI dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui PP Nomor 38 Tahun 1963. Tak termasuk di dalamnya Kesultanan. Pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan UU PA sepenuhnya di DIY. Kepres ini membatalkan seluruh peraturan pertanahan sebelum 1984 sehingga membatalkan seluruh peraturan yang mengatur pertanahan di DIY termasuk Rijksblad. Di tingkat lokal, Pemda dan DPRD DIY membuat perda turunan Kepres
Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UU PA di DIY yang mencabut Reichsbold dan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954. Bertahun-tahun kemudian, jenis-jenis tanah desa masa Reichsbold 1918 diadopsi dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang keistimewaan DIY. Pada klausul pasal 8 ayat 1 huruf A Perdais Pertanahan, disebutkan tanah desa yang asal-usulnya dari hak agaduh merupakan tanah kesultanan. Dari wawancara tirta.id kepada Kusri Anonto, peneliti Forum Komunikasi Masyarakat Agraris, tersebutlah poin penting akibat aturan tersebut untuk isu tanah desa di DIY, yaitu pengembalian seluruh status tanah desa yang semula hak pakai desa di atas tanah negara, kemudian dikembalikan menjadi hak pakai di atas tanah milik kesultanan yang disahkan dengan sertifikat. Praktik itu dilegalisasi dengan status kedua lembaga kesultanan dan kadipaten sebagai subjek hak dengan sebutan Badan Hukum Khusus, yaitu Badan Hukum Warisan Budaya berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan yang disahkan pada 31 Agustus 2012 silam. Hal ini mendasari klaim bahwa tidak ada tanah negara di DIY. Seluruh tanah negara di DIY diklaim menjadi milik kesultanan. Dengan demikian, seluruh hak atas tanah masyarakat maupun lembaga, swasta atau negeri bisa dibatalkan untuk diubah jadi tanah hak milik kesultanan atau kadipaten, termasuk di dalamnya yakni tanah desa. Pada mulanya, seluruh tanah di Yogyakarta adalah milik sultan. Namun, beberapa tanah ada yang diberikan kepada warga ataupun kelompok untuk kemudian dipergunakan untuk bermukim atau kegiatan lainnya. Dan ada bukti kepemilikannya. Kampus UGM adalah salah satu contohnya. Kampus yang luas ini dibangun pada awal 1950-an di atas lahan Sultan Ground yang kemudian dihibahkan kepada UGM melalui hak pakai. Sultan Ground tersebar di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta seperti yang terlihat pada peta. Jumlahnya sendiri mencapai ratusan titik. Akan tetapi, perlu koreksi terhadap peta tersebut yang tidak mengampilkan sebaran Sultan Ground di kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Yang jadi masalah, ketika tanah desa jadi hak milik kesultanan, desa tidak punya kontrol penuh atas tanah itu. Berbeda jika tanah desa menjadi milik desa, maka pemerintah desa bisa maksimal menggunakan tanah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, setelah tanah desa dikembalikan menjadi milik kesultanan dan kadipaten, proses pengurusan izin pemakaian menjadi lebih panjang. Lantaran harus melewati kesultanan, dalam hal ini tepas panitikisme yang dibentuk untuk mengurus tanah milik kesultanan, alhasil, desa tidak bisa sebebas dahulu untuk menggunakan tanahnya sendiri. Apa-apa harus sepertujuan pihak kesultanan. Mereka tak lagi leluasa memanfaatkan tanah desa atau tanah kesultanan dan kadipaten untuk kepentingan sosial, pengembangan kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Mau tak mau, terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan Sultan Ground ini, termasuk dari pihak kesultanan sendiri. Melalui pemerintah setempat, para pebisnis kemudian diizinkan untuk membangun sejumlah tempat wisata, komersil, dan berindustrian di atas tanah kas desa yang telah dijadikan statusnya sebagai Sultan Ground. Salah satunya adalah Taman Wisata Air Waterboom Jogja, yang dibangun di atas tanah kas desa Maguwoharjo. Lewat izin gubernur pada 5 September 2014, PT Taman Wisata Jogja diberi izin untuk menggunakan tanah desa seluas 77.900 meter persegi selama 10 tahun untuk kebutuhan area operasional wahana rekreasi yang digadang-gadang sebagai salah satu waterpark terbesar di Asia Tenggara. Dan yang menarik adalah keluarga keraton ternyata termasuk sebagai pengelola Waterboom Jogja ini. Keluarga keraton juga membuka bisnis wisata di atas tanah desa di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Bisnis itu adalah Waterboom Jogja yang dikelola oleh PT Taman Wisata Jogja. Pasti pemerintahan Kelurahan Maguwoharjo, Danang Wahyu, dalam wawancara yang dilakukan oleh Project Multatuli, mengatakan bahwa sebelum Waterboom Jogja berdiri, tanah desa itu disebut sebagai lahan kosong yang biasa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Karena itulah, keluarga keraton diduga tertarik memanfaatkan dengan berinvestasi di sana.
Yang menarik pula, Waterboom Jogja awalnya tidak dibuat untuk wisata air, tetapi sarana olahraga yang menyatu dengan stadion. Akan tetapi, realitasnya sekarang bahwa Waterboom Jogja merupakan wisata air yang seakan-akan terdisintegrasi dengan Stadion Maguwo Harjo yang persis berada di sebelahnya. Kondisi ini mempertegas bahwa adanya perubahan status tanah desa menjadi Sultan Ground kini memunculkan kekhawatiran monopoli pemanfaatan dan pengelolaan tanah ini. Kini, kontrol atas tanah tersebut tidak lagi ada di pemerintah desa, tetapi di pihak swasta atas izin pemerintah daerah yang memiliki keleluasaan dalam menentukan penggunaannya, entah diinvestasikan, entah sebagai ekonomi kawasan khusus, atau apapun dengan persetujuan pihak Kesultanan sebagai pemilik Sultan Ground. Realitas akan penggunaan Sultan Ground yang marak ini bukan berarti diabaikan masyarakat. Berdasarkan data, banyak masyarakat yang telah mengetahui keberadaan Sultan Ground dengan berbagai rupa frasa selain Sultan Ground, seperti tanah keraton dan tanah kesultanan. Namun, isu Sultan Ground belum sepenuhnya naik sebagaimana isu-isu lainnya, sehingga perlu pengawalan lebih lagi dari sisi digital dan juga summary. Dari perbincangan di Twitter, banyak pengguna yang telah menyadari keterkaitan Sultan Ground dengan keraton, hak atas tanah, pembangunan, hotel, serta sarana komersial. Hal ini dibuktikan dengan pie chart emotion berikut, yang mana diperoleh dari sentimen analisis yang kami lakukan terhadap data di Twitter. Tanah Jogja bukan untuk semua. Statement ini tak hanya berlaku atas tanah-tanah desa yang diklaim sebagai Sultan Ground, tetapi juga atas tanah-tanah bersertifikat yang telah diberikan pada warga. Tahukah Anda jikalau tidak semua warga di Yogyakarta dapat memiliki sepetak pun tanah di sini? Terlebih mereka yang menurut penilaian subjektif tak termasuk sebagai pribumi. 2019 silam, Felix Juanardo Winara, mahasiswa UGM, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Poin utamanya, hak konstitusionalnya sebagai seorang non-pribumi untuk memiliki tanah di daerah istimewa Yogyakarta yang telah dilanggar oleh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Felix menyebut pengaturan tanah di pasal 7 ayat 2 huruf D dalam Undang-Undang Keistimewaan telah melegitimasi aturan lama, yakni Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tahun 1975 tentang penyeragaman polisi pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non-pribumi. Bukankah tiap orang, terlepas dari suku, agama, ras, dan kebudayaan, memiliki hak atas tanah dimanapun itu? Mari kita masuki bersama bagian kedua. Tanah Jogja bukan bagi semua. Permasalahan kepemilikan tanah yang dibahas pada bagian ini erat kaitannya dengan diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud ini berupa penolakan hak kepemilikan tanah khusus bagi penduduk non-pribumi yang tertuang dalam Instruksi Wakil Gubernur DIY nomor 898/1975 mengenai penyeragaman polisi pemberian hak atas tanah terhadap seorang WNI non-pribumi. Diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa telah mewarnai praktik kepemilikan tanah di wilayah Kesultanan Yogyakarta sejak proklamasi. Dua faktor utama yang melatar belakangi diskriminasi rasial ini yaitu faktor sejarah dan juga faktor ekonomi. Ditinjau dari faktor sejarahnya sendiri, warga non-pribumi, terutama etnis Tionghoa, pada masa kolonial Hindia Belanda memiliki rekam jejak sebagai pemberontak dan berpihak pada Belanda. Dan tentunya hal ini berseberangan dengan Sultan Yogyakarta yang pada masa itu berada pada sisi pro terhadap Republik Indonesia. Selain faktor tersebut, kebijakan ini juga muncul sebagai upaya pemerintah Yogyakarta untuk mengurangi kesenjangan kekayaan pada kelompok pribumi. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku diskriminasi, antara lain internal individu dan perasaan dari individu yang merasa memiliki identitas yang berbeda dari kelompok sekitar, yang kemudian menjadikannya memiliki rasa inferior dan minoritas. Yang kedua adalah organisasi, di mana organisasi yang diisi oleh individu dengan dapat memperkuat perilaku diskriminasi yang ada karena mereka cenderung akan menyusun kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan hal tersebut akan dinormalisasi dalam struktur yang ada. Adapun faktor yang terakhir adalah struktural sosial. Adanya hierarki dan aturan formal yang berpihak pada kelompok dominan juga akan memperkuat adanya perilaku diskriminasi ini, yang mana perilaku ini cenderung akan diwariskan.
sehingga perilaku diskriminatif akan terus diturunkan di masa yang akan datang. Terlebih lagi di Yogyakarta, di mana kekuasaan monarki masih kuat melalui Ngarso Dalem dan juga berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan pertanahan yang berlaku ini juga menimbulkan banyak permasalahan. Di satu sisi terdapat pihak yang mendukung kebijakan ini karena titik fokus tujuan kebijakan ini adalah melindungi akses masyarakat terhadap tanah yang ada di Yogyakarta. Kebijakannya juga dianggap sebagai suatu bentuk yang mana secara historis telah terjadi hubungan antara Sultan Hamengkubuwono dengan masyarakat Tionghoa, yakni mereka boleh tinggal di wilayah Yogyakarta namun tidak disertai dengan adanya hak milik atas tanah yang ditempatinya. Sehingga untuk melindungi tanah dari penguasaan mereka, maka kebijakan pembatasan kebijakan pertanahan bagi WNI non-pribumi untuk memperoleh hak milik atas tanah menjadi wajar untuk diberlakukan. Kebijakan pertanahan yang berlaku ini menimbulkan banyak kontra pula. Mereka berpendapat bahwa kenyataan sosial yang ada tidak seluruhnya bahwa etnis Tionghoa merupakan warga negara yang memiliki kelebihan atau tergolong sebagai pemodal kuat untuk memiliki tanah ataupun untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga menurut mereka kebijakan ini gagal untuk mengakomodasi mereka. Perilaku diskriminatif atas kepemilikan tanah ini sebenarnya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kebijakan ini berdampak pada sulitnya para WNI keturunan untuk mendapatkan tanah di Yogyakarta. Akibatnya banyak keturunan mereka yang sekarang terpaksa menggunakan nama Indonesia alih-alih nama asli mereka untuk menghindari dari adanya dampak kebijakan tersebut. Salah satu pihak penggugat yaitu Handoko. Beliau berpendapat bahwa sebetulnya surat instruksi wakil kepala daerah di tahun 1975 tersebut telah dicabut sejak terbitnya peraturan daerah tentang pelaksanaan berlakunya sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria di Provinsi DIY. Sehingga semestinya warga terlepas dari pribumi ataupun non-pribumi berhak atas kepemilikan tanah di DIY. Pada 2018 silam, seorang mahasiswa UGM bernama Felix Juanardo Winarta melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan kepemilikan tanah di Yogyakarta ini. Kami berkesempatan mewawancarai beliau. Semestinya yang disampaikan Handoko tadi benar adanya, bahwa UU Nomor 5 1960 telah berlaku secara utuh di Yogyakarta. Namun, diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2012 silam membuat aturan-aturan terkait dengan pokok agraria tidak berlaku di Yogyakarta, termasuk dengan keadilan kepemilikan hak untuk seluruh warga. Intinya, Undang-Undang Keistimewaan DIY seperti memberi pengecualian bagi pemerintah Yogyakarta dalam mengurus agraria, utamanya pertanahan, karena telah memberi keistimewaan tersebut. Undang-undang tersebut memberi legitimasi kepada pemerintah daerah untuk tetap memberlakukan regulasi lama terkait penyeragaman kebijakan tentang hak atas tanah kepada WNI non-pribumi. Berdasarkan artikel yang kami kutip dari Tirto, Direktur Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mukmin Zaki, menilai bahwa di DIY sendiri terdapat dua pemerintahan, yakni pemerintahan provinsi dan juga kesultanan atau kerajaan, sehingga bisa dipahami pengaturan tanah lewat instruksi 1975 merupakan bagian dari perlindungan kerajaan terhadap warganya, atau yang dalam istilah hukum itu disebut sebagai affirmative action. Di mana menurut Mukmin juga, instruksi ini dibuat tanpa batas waktu, namun tetap berpeluang hilang sesuai perkembangan zaman. Dan bagaimana cara untuk menghilangkan tersebut? Maka salah satu caranya adalah seperti yang dilakukan oleh Felix. Namun menurut beliau, pengubahan aturan tanah di DIY itu bukan sekedar menggugat UU saja, melainkan juga perlu membuat regulasi baru terkait pembatasan kepemilikan tanah, terutama tanah bersifat pekarangan yang menjadi pangkal persoalan WNI non-pribumi yang tidak bisa memiliki tanah di DIY. Dalam konteks daerah istimewa Yogyakarta,
Mukmin menilai pengaturan tanah perlu diubah bukan karena adanya desakan diskriminasi, melainkan juga kebutuhan akan proteksi perekonomian, di mana beliau mencontohkan seorang warga Gunung Kidul dengan pekerjaan utama sebagai petani. Sedangkan kebutuhan hidup yang bertambah sehingga membuat mereka harus mencari cara pintas untuk memperoleh uang, yaitu menjual tanah. Yang menjadi masalah adalah sering dari mereka menjual tanah tersebut kepada para pemilik modal besar yang mana kebetulan adalah para non-pribumi. Adapun ahli lainnya, Nikmatul Huda menyatakan bahwa perlu adanya batasan dalam bentuk regulasi. Perihal tanah di DIY ini sendiri, Instruksi 1975 menurutnya masih berupa kebijakan dan belum menjadi satu regulasi. Yang mana menurut beliau pula perlu diberlakukan semacam peraturan daerah sehingga memungkinkan adanya regulasi baru yang membatasi penguasaan tanah sehingga bisa menjadi adil baik untuk pribumi maupun non-pribumi. Nikmatul mengandaikan bahwa dalam perda tersebut diatur terkait dengan kepemilikan tanah non-pribumi di DIY dengan batasan tertentu seperti luasan, lokasi, dan bukan tanah milik sultan atau paku alaman. Dari kasus Sultan Ground hingga gugatan Undang-Undang Keistimewaan DIY terkait kepemilikan tanah, kita jadi tahu kalau agraria di Jogja punya segudang masalah. Legalitas aturan yang dipertanyakan, ambiguitas serta kekosongan aturan, transparansi, konflik ego sektoral, hingga preferensi subjektif atas dasar konservatisme menjadi hal-hal penyebab konflik. Penegasan regulasi baik perihal Sultan Ground maupun kepemilikan tanah bagi non-pribumi menjadi harga mati. Sesuatu yang harus ditinjau ulang, bahkan perlu dihadirkan regulasi pelengkap untuk memecah ambiguitas maupun ketidakpastian hukum yang timbul. Utamanya segala hal terkait penggunaan lahan di Yogyakarta. Tanah untuk semua rakyat Jogja, bukan segelintir. Salam dari kami, BMKM UGM 2022, Pijaraya.